Pemutaran film Dua Sisi perdana yang disutradarai oleh Puji Astawa berlangsung di Gedung Dharma Negara Alaya, Jumat 7 Mei. Film Dua Sisi diangkat dari buku karya Dewi Pradewi yang berjudul Tato Perempuan Bali. Dalam pemutaran perdananya dibagi menjadi beberapa sesi untuk membatasi jumlah penonton dengan menjalankan protokol kesehatan. Ditemui di sela-sela launching, Puji Astawa selaku produser mengatakan film Dua Sisi digarap selama 3 bulan dengan mengambil setting tempat di Kabupaten Tabanan. Pelibatan Dewi Pradewi sebagai tokoh utama dalam film ini juga dilakukan untuk mendapatkan karakter yang menyatu dengan alur ceritanya. Beberapa artis seperti Jun Bintang, Gong Edi Raymond, Gong Mayong juga didapuk menjadi pemain untuk mendukung pembangunan karakter dalam film tersebut. Puji Astawa menjelaskan jika film ini akan berkisah tentang stigma masyarakat terhadap perempuan bertato. Selama ini masih ada anggapan jika perempuan bertato adalah perempuan yang tidak baik. Dengan dirilisnya film Dua Sisi ini, pihaknya berharap agar dapat diterima dengan baik dan menjadi pola pikir baru masyarakat terhadap tato. Oh, jadi kebetulan saya lihat si Dewi itu kan bukan seorang penyanyi di awal saya tahu, tapi lebih kepada gadis yang bertato keren kan. Di YouTube saya lihat keren. Nah, kemudian dia penyanyi ya, gitu kan. Kemudian akhirnya kenal. Nah, dalam berjalannya perkenalan itu beliau adalah penulis buku, ternyata running dalam proses pembuatan buku yang judulnya Tato itu ya Bu ya. Wanita Bali Bertato. Tato Perempuan Bali. Ya, Tato Perempuan Bali. Nah, kebetulan juga kami ngobrol-ngobrol sama Dewi ya begitu tentang kehidupannya. Kemudian beliau ngomong, "Di Puja bikin film yuk tentang buku yang saya tulis." Gitu. Jadi menarik nih kalau kita bisa bikin film tentang itu. Cuman kan kalau bikin film itu perlu waktu yang agak lama, penulisan naskah dan sebagainya. Jadi juga perlu banyak orang yang akan terlibat di dalamnya. Nah, kebetulan juga teman-teman ketika dalam satu proses pembuatan film itu mereka meluangkan waktunya karena mereka gratis semua nih. Mereka gratis semua, meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, kemudian juga beberapa item bisa muncul di situ oleh karena pertemanan saya. Nah, akhirnya film ini bisa terlaksana dan sebenarnya kalau bisa diceritakan ini bisa lebih sampai 2 jam. Tapi karena mengingat terlalu panjang, jadi ada banyak yang terpotong akhirnya. Dan ini semoga bisa mewakili film dan pencerminan. Secara garis besar apa sih yang dibahas? Stigma. Jadi stigma masyarakat itu tentang wanita bertato berpikir bahwa kalau wanita bertato selalu tidak bagus, gitu kan, identik dengan hal-hal yang tidak bagus, berbau nggak bagus. Tetapi ini kita tidak bisa menjudge orang hanya karena kulitnya bertato, tapi lebih pada bagaimana kita mendalami seorang. Dia melakukan itu kan karena dia suka, dia bisa dan dia enjoy dengan apa yang dia lakukan. Kan karena perilakunya tidak bagus, kemudian dia bertato. Apakah ada jaminan? Karena saya berperilaku nggak bagus, makanya saya bertato. Nggak ada jaminan kan? Sehingga itu perlu dibahas. Untuk masyarakat Bali juga harus berpikir bahwasannya pola pikir yang dulunya agak sedikit, maaf dalam tanda kutip, selalu berpikir tato itu bagian dari kejahatan, tidak dari kejahatan, kriminal, mungkin sekarang harusnya dikurangi cara pikir begitu. Sehingga pola pikir yang sehat dan positif saja yang harus kita cerminkan, karena ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu bukan bagian tentang perilaku sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana mencerminkan seninya dalam apresiasi. Kalau penulisan itu sudah 3 bulan sampai sempat ngambek ya. Nah, begini bagian nangis 2 bulan gitu sampai begitu. Akhirnya kami genjot, akhirnya bisa. 3 bulan. 3 bulanan ya. Nah, yang terlibat dalam film ini siapa saja? Ada Jumi, ada Gong Edi Raymond, ada Gong Mayong yang jadi bapaknya keren banget. Ada Iman Suantara, ada Acin, ada Lako, banyak banget. Berarti latar belakang yang berbeda atau? Betul, dari latar belakang yang berbeda. Dan kebetulan saya juga memilih peran yang mana gitu loh. Jadi juga harus saya tidak asal coba, tetapi lebih kepada ini pengkarakternya keren yang ini. Jadi saya pakai. Kesulitannya apa sih? Ini dia.
kesulitannya dalam waktu. Karena kami harus kami bekerja dari pagi itu sampai malam. Nah, enggalan waktunya enggalan petang gitu. Jadi sehingga karena waktunya kan di tempat di Tabanan ya syuting di oleh Tabanan itu kita ngambil picknya di sana biar kesan kunonya dapat gitu. Cuman sepertinya kalau mungkin waktu sih kurang, cuman karena mepet-mepetnya jadi agak sedikit kejar-kejaran itu yang kadang-kadang bikin stres. Harapannya semoga film ini bisa diterima, kemudian bisa menjadi pola pikir baru. Sementara itu, penulis buku sekaligus pemeran utama dalam film Dua Sisi, Dewi Pradewi mengungkapkan tato adalah salah satu bentuk karya seni. Akan tetapi, stigma negatif terhadap orang bertato masih sangat melekat di masyarakat. Melalui film yang berjudul Dua Sisi, Dewi Pradewi ingin menunjukkan bahwa setiap perempuan punya cara berbeda untuk tampil cantik. Dewi Pradewi yang juga sebagai penyanyi ini menerangkan buku Tato Perempuan Bali telah dirilis lebih dulu di penghujung bulan April 2021. Karya ini merupakan upaya atau langkah kecil sebagai gerakan emansipator untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tak ada kesulitan yang berarti dalam menjalani perannya dalam film Dua Sisi. Bahkan Dewi Pradewi mengaku begitu mendalami karakter karena mengalami langsung stigma negatif sebagai perempuan bertato. Kalau bukunya kan judulnya Tato Perempuan Bali. Yang sebenarnya saya ambil itu karena buat saya ini salah satu gerakan kecil ya sebenarnya, langkah untuk kesetaraan gender dan gerakan emansipatori. Urgensinya buat saya adalah psikis orang yang sebenarnya menerima bully sendiri, yang menerima stigma itu sendiri. Itu sih urgensinya buat saya, kenapa saya tulis buku ini. Kenapa bermasalah ketika perempuan yang pakai tato, bukan laki-laki. Itu kan hasil penelitian ya. Buku ini kan memang benar-benar hasil penelitian, bukan cuma dibuat-buat, tapi memang benar-benar penelitian. Dimana kalau laki-laki itu yang pakai tato itu lebih ke kriminalitas. Tapi ketika perempuan yang pakai, kenapa harus dibilang perempuan nakal? Dia lebih ke seksualitas, laki-laki lebih ke preman. Itu sih yang sebenarnya menjadi gaya buat saya, kenapa saya sangat ingin menulis buku ini dan mengambil penelitian ini S2 saya. Nah, adanya stigma negatif perempuan bertato itu apa juga hal yang dirasakan di masyarakat? Kalau saya pribadi, ini yang harus dijelaskan dulu, kalau di buku ini sendiri sebenarnya saya bukan menceritakan diri saya, karena kan penelitian kan harus diinformasikan ke informan lain, tidak boleh meneliti diri sendiri. Kalau misalnya saya, karena saya penyanyi, sering banget, saya sering mendapat titipan, Dewi, kamu kan nyanyi, yang datang adalah ini, tolong bagiannya tertutup. Boleh dianggap kesimpulan dong, saya boleh dong mengambil kesimpulan bahwa ketika saya pakai tato itu yang bermasalah itu tato saya. Saya dipanggil ke sana kan buat nyanyi, bukan melihat badan saya, tapi yang mereka nikmati kan bagaimana saya bernyanyi dan bagaimana saya memberikan hiburan kepada mereka, seorang entertain bagaimana kan gitu, bagaimana caranya membuat suasana dalam kegiatan itu berjalan dengan lancar. Bukannya harus nggak tato gitu, kadang-kadang saya aneh sih. Jadi itu mana dong ya? Itu yang masih saya terima, tapi saya anggap sah-sah aja gitu. Mungkin bagi mereka tidak baik, belum tentu dong baik bagi orang lain juga gitu. Itu yang dilupakan. Cuman saya ingin membaca diri sendiri bahwa cara cantik seseorang itu berbeda, cara untuk mengambil satu keputusan dan melegakan hatinya itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau saya merasa diri saya seksi dengan saya pakai tato, mungkin kamu seksi dengan nge-gym, boleh kan? Kalau merasa cantik dan pergi ke salon, saya merasa cantik dengan pakai tato. Salonnya di mana? Kalau bisa kamu melarang itu, saya boleh dong melarang kamu ke salon, kan gitu jadi. Di film ini kan Mbak Dewi sebagai peran utama juga, ada kesulitan nggak untuk menjalani acting seperti itu? Kalau menjalankan enggak, saya benar-benar merasa masuk banget di dalam naskah film ini sendiri, karena kan yang memang tertuang sebagian besar adalah yang memang ada di buku ini. Jadi waktu saya meneliti, waktu saya wawancara itu kan karena hubungan kedekatan dengan informan juga, karena beberapa kali wawancara, jadi ketemu banget feelnya gitu. Apalagi juga ada adegan yang memang tidak setuju orang tua. Kalau orang tua saya memang dari ibu yang kurang setuju. Cuman sekarang beliau sangat menerima, karena setelah dari bertato ternyata banyak banget efeknya keluar gitu. Jadi
jadi masih ada kabar.